Halo friends, selamat datang di channel Chandra Chess. Ini adalah 8 jebakan skakmat terbaik sepanjang masa. Selamat menonton, jangan di skip supaya rating kita naik. Tanpa basa-basi, inilah videonya. Ini adalah jebakan skakmat paling brutal. Jika kita bermain sebagai putih, permainan dimulai dengan E4, hitam E5, kita dorong pion ke D4, hitam pion makan pion, kita dorong lagi pion ke C3, hitam melanjutkan dengan pion makan pion. Selanjutnya kita makan balik dengan kuda. Hitam juga kembangkan kuda ke C6. Lalu kita kembangkan gajah ke C4. Hitam mencoba mengancam gajah dengan kuda ke A5. Dan kita korbankan saja gajah dengan makan pion F7. Berikutnya hitam raja makan gajah. Kita bisa skak dengan ratu ke D5. Raja hitam kembali ke E8. Kita geser ratu ke H5 skak. Hitam tidak menutup skak dengan pion, karena bentengnya akan hilang. Maka hitam memilih raja ke E7. Kali ini kita skak dengan kuda ke D5, hitam raja ke D6, kita keluarkan gajah ke F4 skak, raja geser ke C6, kita skak lagi dengan benteng ke C1. Jika ditutup dengan gajah akan ada ancaman pion, maka hitam raja ke B5. Hitam tidak menyangka ada langkah kuda makan pion. Dan ini double skak dari ratu dan kuda. Terpaksa, raja harus pindah ke A4. Dan langkah terakhir kita, ratu ke B5, skakmat. Ini adalah jebakan skakmat terbaik sepanjang masa. Jika kita bermain sebagai putih, permainan dimulai dengan D4, hitam D5, kita pion ke E4, lalu hitam menerima pengorbanan pion kita, dan kita kembangkan kuda ke C3, ancam pion. Langkah pembukaan ini dikenal dengan nama Blackmar-Diemer Gambit. Selanjutnya, hitam lindungi pion dengan kuda ke F6. Kita pion ke F3, hitam pion makan pion, lalu kita makan balik pion dengan ratu. Karena pemain hitam melihat pion D tidak terkawal, maka hitam ratu makan pion. Berikutnya kita kembangkan gajah ke E3 ancam ratu, hitam menggeser ratu ke B4 ancam pion B2, lalu kita lindungi pion dengan rokade panjang, sekaligus membuat jalur D dikuasai benteng kita. Namun pemain hitam melihat posisi ratu kita berada di diagonal yang sama dengan benteng. Maka hitam keluarkan gajah ke G4, ancam ratu, kita hiraukan ancaman tersebut dengan mainkan kuda ke B5. Biasanya pemain hitam tidak menyadari bahaya apa yang akan terjadi di langkah selanjutnya. Dengan penuh semangat, hitam gajah makan ratu, dan akhirnya kita kuda makan pion skakmat. Ini adalah jebakan skakmat paling mematikan. Jika kita bermain sebagai hitam, permainan dimulai dengan E4, kita E5, putih kembangkan gajah ke C4, lalu kita kembangkan kuda ke C6, dan putih kuda ke F3. Selanjutnya kita pancing kuda ke D4, tawarkan pertukaran. Jika putih memilih kuda makan pion, berniat ancam petak F7, kita hiraukan ancaman tersebut dengan mengeluarkan ratu ke G5, ancam kuda dan petak G2. Apabila putih kuda makan pion F7, ancam ratu kita dan benteng, kita bisa lakukan ratu makan pion G2 balik mengancam bentengnya. Karena melihat ancaman skakmat, maka putih menggeser bentengnya ke F1. Berikutnya kita bisa skak dengan ratu makan pion. Di posisi ini, mau dengan apapun, putih menutup skak. Baik itu menggunakan ratu ataupun gajah, kita tetap lakukan skakmat dengan kuda ke F3. Ini adalah jebakan skakmat untuk meningkatkan rating kita. Jika kita bermain sebagai putih, permainan dimulai dengan E4, hitam E5. Seperti biasa kita kembangkan kuda ke F3, ancam pion. Hitam lindungi pion sekaligus perkembangan perwira. Selanjutnya kita dorong pion ke D4, langsung menantang pion pusat hitam. Istilah ini sering disebut dengan Scotch game. Lalu hitam pion makan pion, dan kita pindahkan kuda ke G5. Hitam mencoba mengusir kuda dengan pion ke H6. Berikutnya, kita korbankan kuda kita dengan makan pion F7, ancam ratu, dan benteng. Terpaksa, raja harus makan kuda. Lalu kita skak dengan gajah ke C4. Hitam mundurkan rajanya ke posisi semula dengan maksud tidak menghalangi jalur perwiranya berkembang. Dan tentu, kita bisa skak dengan ratu ke H5, hitam raja ke E7, kita ratu ke F7 skak, raja ke D6, kita skak lagi dengan gajah ke F4, raja ke C5, kita ratu ke D5 skak, raja ke B6,
Dan terakhir, kita ratu ke B5, skakmat. Ini adalah jebakan skakmat yang sering membuat lawan terkecoh. Jika kita bermain sebagai putih, pembukaan dimulai dengan E4, hitam E5, kita kembangkan kuda ke F3, ancam pion, hitam lindungi pion dengan kuda ke C6. Selanjutnya kita kembangkan kuda kedua ke C3, hitam kembangkan gajah ke C5, lalu kita kuda makan pion, hitam balas kuda makan kuda, dan kita dorong pion ke D4, ancam gajah dan kuda. Hitam terpaksa gajah makan pion. Kita ratu makan gajah, ancam kuda. Berikutnya, hitam ratu ke F6, lindungi kuda. Kita pindahkan kuda ke B5, ancam petak F7 dan A7. Dan hitam terpaksa menggeser rajanya ke D8. Dan sekarang kita coba ratu ke C5 dengan tujuan skakmat di F8. Namun di sini pemain hitam terkecoh, dia malah dorong pion ke C6 karena menyangka kita akan skak di C7. Akhirnya hitam pun kalah setelah kita ratu ke F8 skakmat. Ini adalah jebakan skakmat untuk raja yang bodoh dan serakah. Jika kita bermain sebagai putih, diawali dengan pembukaan E4, hitam E5, kita dorong pion ke F4, dan king gambit pun diterima. Selanjutnya kita kembangkan kuda ke F3. Hitam membalas dengan pion ke G5, memperkuat struktur pion, lalu kita kembangkan gajah ke C4. Dan ternyata hitam mendorong pion ke G4, ancam kuda. Berikutnya kita korbankan gajah kita dengan makan pion F7. Hitam raja makan gajah, lalu kita kuda ke E5 skak, raja pindah mendekati kuda. Kali ini kita skak kembali dengan ratu, merelakan kuda kita, lalu raja mulai rakus dengan raja makan kuda. Kita skak lagi dengan pion, dan pion pun dimakan raja. Selanjutnya kita pancing gajah hitam dengan dorong pion ke B4. Hitam gajah makan pion, skak, kita tutup dengan pion ke C3. Terpaksa hitam gajah makan pion dan pertukaran perwira pun terjadi. Berikutnya kita berikan lagi gajah secara gratis. Jika menghindar, bentengnya akan hilang, maka raja terpaksa harus makan gajah. Jika sudah di posisi ini, kita skak lagi dengan ratu ke E2. Hitam tidak menyadari bahaya, malah raja makan benteng. Dan kita bisa lakukan skakmat dengan rokade. Ini adalah jebakan skakmat di luar nalar. Jika kita bermain sebagai putih, diawali dengan pembukaan E4, hitam E5, kita kuda ke F3 ancam pion, hitam kuda ke C6 lindungi pion. Selanjutnya kita kembangkan gajah ke B5 pembukaan Ruy Lopez. Hitam kembangkan kuda ke F6 ancam pion, kita hiraukan ancaman tersebut dengan rokade. Lalu hitam kuda makan pion, dan kita ancam kuda dengan benteng ke E1. Kuda hitam mundur ke D6 ancam gajah. Berikutnya kita kuda makan pion, hitam balas kuda makan kuda, lalu kita benteng makan kuda skak, hitam menutup skak dengan gajah, dan kita kembangkan kuda ke C3 melindungi gajah. Melihat ancaman kita semakin kuat, hitam mencoba melindungi rajanya terlebih dahulu dengan rokade. Lalu kita pindahkan kuda ke D5 ancam gajah, hitam memilih kuda makan gajah. Selanjutnya kita kuda makan gajah skak, terpaksa raja geser ke pojok papan, lalu kita tambah serangan dengan ratu ke H5. Hitam malah sibuk dengan manuver kuda, tidak melihat bahaya. Ini kesempatan kita untuk bisa lakukan langkah brilian dengan mengorbankan ratu. Raja hitam terpaksa harus makan ratu, dan kita benteng ke H5, skakmat. Ini adalah jebakan skakmat 10 langkah dengan mengorbankan ratu. Jika kita bermain sebagai putih, diawali dengan E4, hitam E5, kita kuda ke F3 ancam pion, hitam melindungi dengan kuda ke C6. Lalu kita dorong pion ke D4, hitam pion makan pion, kita dorong lagi pion ke C3. Hitam melanjutkan dengan pion makan pion, dan kita makan balik dengan kuda. Selanjutnya hitam dorong pion ke D6 membuka diagonal gajah. Lalu kita kembangkan gajah ke C4, dan hitam keluarkan gajah ke G4 melakukan pin kuda. Berikutnya kita lakukan rokade. Biasanya pemain hitam akan melakukan kuda E5, ancam gajah sekaligus menambah tekanan terhadap kuda yang terkena pin. Di posisi ini kita tidak usah panik. Justru kita lakukan kuda makan kuda, mengorbankan ratu kita. Setelah hitam lakukan gajah makan ratu, kita bisa gajah makan pion F7, skak, dan raja hanya bisa pindah ke E7. Dan terakhir, kita kuda ke D5, skakmat. Itulah 8 jebakan skakmat terbaik sepanjang masa.
Jangan lupa like dan subscribe jika konten ini bermanfaat.